Buku The Death of Expertise, Matinya Kepakaran, ditulis oleh Tom Nichols pada tahun 2017. Buku ini membahas tentang masalah penurunan kepercayaan pada ahli dan pakar dalam masyarakat saat ini. Nichols mengemukakan bahwa dalam era informasi yang mudah diakses, orang seringkali merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk opini mereka sendiri tentang suatu topik, tanpa perlu mengandalkan para ahli. Akibatnya, mereka meremehkan kepentingan ahli dan seringkali menolak atau memperdebatkan pandangan mereka, bahkan ketika ahli tersebut memiliki kredibilitas dan pengalaman yang lebih tinggi. Buku ini membahas fenomena tersebut dan menyajikan argumen bahwa penurunan kepercayaan pada ahli dapat membahayakan demokrasi dan masyarakat secara keseluruhan. Nichols menekankan pentingnya mempertahankan otoritas para ahli dalam pembentukan kebijakan publik dan dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar pada masyarakat. Buku ini juga membahas peran media sosial dalam memperburuk masalah ini, serta memberikan saran tentang bagaimana kita dapat memperbaiki situasi ini. Nichols mengajak kita untuk lebih terbuka terhadap pandangan para ahli dan memperkuat penghargaan terhadap otoritas ilmu pengetahuan dan pengalaman profesional dalam masyarakat. Buku inilah yang sangat tepat menjelaskan dan menggambarkan fenomena apa yang terjadi saat ini. Sepintas judul buku ini mengalienisasikan. Banyak hal yang terlalu dini memakamkan seperti perasaan malu, akal sehat dan literasi. Hal yang menjadi masalah adalah saat kita merasa bangga mengetahui banyak hal, sehingga ketidaktahuan dianggap baik sudah menjadi basi. Harus dibedakan antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang berpendidikan. Karena banyak orang yang memiliki banyak akses ke begitu banyak pengetahuan, namun enggan untuk mempelajari apapun. Efek ini disebut dengan efek Dunning-Kruger. Orang menjadi merasa tahu gara-gara Google dan Wikipedia. Sehingga orang biasa menjadi merasa dirinya adalah timbunan pengetahuan. Kelebihan informasi ini akan menghantui orang awam, sekaligus menjadikan orang tenggelam di dalam data. Cukup berat saat kita sebagai orang awam berusaha berjalan di tengah terpaan badai informasi. Banyak informasi sesat yang hanya terpisah oleh beberapa klik saja. Keahlian yang asli adalah perpaduan antara pendidikan, bakat, pengalaman dan pengakuan. Harus dibedakan antara pakar dengan orang yang sekedar tahu tentang sesuatu. Bedakan antara kepakaran dengan pengetahuan relatif. Penelitian yang dilakukan semestinya adalah mencari tahu mengapa setelah memastikan apa. Kita hanya fokus pada data yang mengkonfirmasi ketakutan, dan mengabaikan kenyataan yang tidak terlalu dramatis. Sehingga hal ini menyebabkan bias informasi dan muncul teori konspirasi. Orang akan lebih memilih percaya terhadap omong kosong yang rumit daripada menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar pengetahuannya. Contoh misalnya mengabaikan keselamatan dengan tidak menggunakan sabuk pengaman atau mengabaikan larangan merokok, namun malah khawatir terhadap penyakit AIDS misalnya, atau penyakit langka lainnya. Kita menjadi dicengkeram ketakutan irasional daripada optimisme irasional karena bias informasi. Hal ini dikarenakan orang sudah bergantung pada apa yang sudah diketahui. Bias informasi terkadang terbentuk oleh pendapat banyak orang yang seolah-olah setara dengan fakta. Bias informasi juga terjadi saat keangkuhan epistemik sehingga muncul fenomena Black Swan, yaitu momen-momen tak terduga yang dapat mengubah sejarah. Sehingga hal ini menyiratkan kekalnya ketidakpastian. Orang hanya membaca sekilas berita dan artikel lalu membagikannya ke media sosial, tetapi sebenarnya tidak benar-benar membacanya. Yang terkadang hal ini didasari oleh ingin dinilai expert dengan memiliki informasi yang memadai. Kita perlu stop dan berhenti untuk memberi waktu dalam merenung, menyerap dan mencerna informasi. Kepercayaan dan kerjasama akan menciptakan hasil akhir yang lebih hebat.